Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri Pratama. Saya Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Berau. Program studi saya adalah agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagi materi tentang sifat fisik tanah. Nah, di sini kita akan membahas dulu apa itu sifat fisik tanah ya guys. Jadi, sifat fisik tanah adalah sifat-sifat tanah yang berhubungan dengan kesuburan tanah dan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Sehingga sifat fisik tanah dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya degradasi tanah pada lahan kering. Seperti pada gambar yang tertera, menyatakan bahwa sifat fisik tanah terbagi menjadi 8, yaitu tekstur tanah, struktur tanah, warna tanah, permeabilitas tanah, konsistensi tanah, kadar air tanah, bobot isi tanah, dan temperatur tanah. Jadi teman-teman, untuk pembahasannya mari kita bahas satu-satu. Let's go! Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas satu persatu dari sifat fisik tanah ya. Yang pertama adalah tekstur tanah. Nah, tekstur tanah ini adalah besar kecilnya ukuran partikel yang menyusun tanah. Setiap jenis tanah memiliki ukuran partikel yang berbeda-beda. Jenis-jenis tanah yang dibedakan berdasarkan ukuran partikelnya adalah tanah pasir, tanah liat, dan tanah lempung. Dan juga kondisi struktur tanah sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat fisik tanah lainnya, seperti porositas tanah dan warna tanah. Jika pada gambar yang tertera, pengertiannya adalah tekstur tanah adalah tingkat kehalusan tanah yang diukur berdasarkan perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu, dan liat yang terkandung dalam tanah. Nah, jadi teman-teman, tekstur tanah ini menunjukkan perbandingan yang relatif antara fraksi tanah baik pasir, debu, dan liat. Tekstur tanah juga erat hubungannya dengan kekerasan, permeabilitas, plastisitas, kesuburan, dan produktivitas tanah pada daerah tertentu. Nah, jadi kalian bisa lihat dari tabel di gambar, ada tanah liat, liat berpasir, dan liat berdebu. Masing-masing mereka ada unsurnya tersendiri. Jadi bisa kita lihat sebagai urutan atas, kedua dan ketiga yang di tengah tanah liat, lempung liat, dan lempung. Berarti ini termasuk tanah yang bertekstur sedang atau tanah berlempung. Jadi maksudnya itu ya teman-teman, tanah liat, lempung liat, dan lempung ini mencangkup dengan tekstur lempung berdebu, lempung berpasir yang sangat halus, lempung atau debu. Dan bisa terbagi menjadi dua macam lagi teman-teman, yang tanah bertekstur sedang tapi agak kasar, dan tanah bertekstur sedang dan agak halus. Nah, contohnya seperti tanah bertekstur sedang tetapi agak kasar, mencangkup tanah yang bertekstur lempung berpasir halus atau lempung berpasir. Nah, sedangkan tanah bertekstur sedang dan agak halus ini meliputi lempung liat berdebu, sandy seed loam, atau lempung liat berpasir, sandy clay loam, atau lempung liat, clay loam. Nah, teman-teman sudah
kita jelaskan tadi bahwa tanah liat beserta susunannya lempung liat dan lempung itu saling berkaitan dengan liat berpasir, liat berdebu, dan lempung liat berpasir, lempung liat berdebu, serta lempung berpasir dan lempung berdebu. Karena pasir dan debu ini adalah tekstur yang kasar berliat dan tanah berpasir gitu guys. Itu adalah tekstur tanah. Nah, tekstur tanah dapat berfungsi menentukan tata air di dalam tanah, yaitu berupa penetrasi, kecepatan infiltrasi, serta kemampuan mengikat air. Tekstur tanah sangat menentukan reaksi fisik dan kimia di dalam tanah, karena ukuran partikel tanah bisa menjadi faktor penentu luas permukaan tanah. Nah, teman-teman, jadi pembahasan yang saya bisa jelaskan kepada kalian seperti itu tentang penjelasan tekstur tanah. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Dan mari kita lanjut ke sifat fisik tanah selanjutnya. Baik, di sini kita akan membahas struktur tanah. Oke teman-teman, jadi struktur tanah merupakan gumpalan kecil dari butiran-butiran tanah. Gumpalan struktur tanah ini terjadi karena butir-butir pasir, debu, liat terikat satu sama lain oleh suatu perekat seperti liat, dan faktor perekat lainnya adalah bahan organik. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di pada gambar soil struktur. Ada macam-macam struktur tanah di sana. Mari kita bahas satu-satu ya struktur tanahnya. Oke, seperti yang kita lihat ya teman-teman, di bagian pertama gambar adalah struktur tanah bagian granular. Granular yaitu struktur tanah yang berbentuk granul, bulat, dan poros. Struktur ini terdapat pada horizon A. Jadi yang saya maksud tadi terdapat di bagian horizon A, soil layers horizons, ini adalah soil struktur tanah ya guys ya teman-teman. Horizon A itu termasuk ke dalam tanah topsoil gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, soil struktur granular ini termasuk ke dalam bagian horizon, yaitu topsoil. Lalu, topsoil itu apa? Nah, topsoil adalah lapisan tanah teratas yang biasanya andung bahan organik dan berwarna gelap dan subur setebal sampai 25 cm, yang sering disebut lapisan olah tanah. Jadi maksudnya itu topsoil ini adalah lapisan tanah paling atas yang memiliki konsentrasi tertinggi bahan organik dan mikroorganisme. Nah, yang kedua itu adalah gumpal bloki. Jadi teman-teman, gumpal bloki ini adalah struktur tanah yang berbentuk gumpal membuat dan gumpal bersudut. Bentuknya menyerupai kubus dengan sudut-sudut membuat untuk gumpal membulat dan sudut gitu. Ya, dia tuh seperti terbentuk membulat dan bersudut tajam gitu teman-teman. Nah, untuk gumpal bersudut dengan sumbu horizontal setara dengan sumbu vertikal, struktur ini terdapat pada horizon B pada tanah iklim basah. Jadi, soil layers horizonnya yang terdapat di bagian B adalah horizon subsoil. Jadi, horizon subsoil itu adalah tanah yang terletak di bawah lapisan topsoil. Yang tadi topsoil ya, berarti dia ada di bawah topsoilnya, kedalaman 20-40 cm. Berwarna lebih mudah dan terang. Warnanya itu jadinya mudah dan terang ya, lebih mudah dan terang. Serta tingkat kesuburan tanahnya relatif rendah. Jadi subsoil ini adalah lapisan tanah di bawah tanah lapisan atas di permukaan tanah. Seperti tanah lapisan atas itu terdiri dari campuran partikel kecil yang bervariasi seperti pasir, lanau, dan tanah liat. Nah, yang ketiga adalah lempeng plati. Nah, itu adalah lempeng ya teman-teman.
Jadi, lempeng pelati ini adalah struktur tanah dengan sumbu vertikal lebih kecil daripada sumbu horizontal. Struktur ini ditemukan di horizon A2 atau pada lapisan padas liat. Nah, di samping lempeng itu ada semacam prismatik ya. Itu struktur tanah dengan sumbu vertikal lebih besar daripada sumbu horizontal. Dengan bagian atasnya rata, struktur ini terdapat pada horizon B ya teman-teman, pada tanah iklim yang kering. Nah, dan yang terakhir adalah single grain. Single grain ini adalah remah ya teman-teman. Struktur tanahnya dengan bentuk bulat dan sangat poros. Struktur ini terdapat pada horizon A. Teman-teman, tanah yang berbentuk di daerah dengan curah hujan yang tinggi umumnya ditemukan struktur remah atau granular di tanah lapisan atas ya, topsoil, yaitu horizon A, dan struktur gumpal di horizon B atau tanah lapisan bawah yang artinya subsoil. Oke teman-teman, pembahasan dari saya tentang struktur tanah mungkin sampai di sini. Jika ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Dan mari kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Next, sekarang kita akan membahas tentang warna tanah. Jadi teman-teman, seperti yang ada di materi di layar, warna tanah dapat digunakan untuk menduga sifat-sifat tanah, antara lain kandungan bahan organik, kondisi drainase, aerasi tanah, dan lain-lainnya. Warna disusun atas 3 variabel, yaitu hue menunjukkan warna spektrum, value menunjukkan kecerahan warna, dan chroma menunjukkan intensitas warna. Jadi teman-teman, warna tanah ini berfungsi sebagai penunjuk dari sifat tanah, karena warna tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam tanah tersebut. Penyebab perbedaan warna permukaan tanah umumnya dipengaruhi oleh perbedaan kandungan bahan organik. Seperti itu teman-teman. Makin tinggi kandungan bahan organik, warna tanah makin gelap teman-teman. Sedangkan di lapisan bawah, di mana kandungan bahan organik umumnya rendah, warna tanah banyak dipengaruhi oleh bentuk dan banyaknya senyawa Fe dalam tanah teman-teman. Jadi di daerah berdrainase buruk, yaitu di daerah yang selalu tergenang air, seluruh tanah berwarna abu-abu karena senyawa Fe terdapat dalam kondisi reduksi Fe2+. Nah, sedangkan pada tanah yang berdrainase baik, yaitu tanah yang tidak pernah terendam air, Fe terdapat dalam keadaan oksidasi Fe3+. Misalnya dalam senyawa Fe203 hematit yang berwarna merah atau Fe203 3H2O, imonit yang berwarna kuning coklat. Sedangkan pada tanah yang kadang-kadang basah dan kadang-kadang kering, maka selain berwarna abu-abu, daerah yang tereduksi didapat pula becak-becak karatan merah atau kuning, yaitu di tempat-tempat di mana udara dapat masuk sehingga terjadi oksidasi besi di tempat tersebut. Keberadaan jenis mineral kuarsa dapat menyebabkan warna tanah menjadi lebih terang ya teman-teman. Jadi seperti itu penjelasan tentang warna tanah ya teman-teman. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Nah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan permeabilitas tanah. Di dalam materi, permeabilitas adalah ukuran tentang kemudahan cairan, misalnya air, dapat melewati media pori-pori, misalnya pada tanah. Itu ada pada gambar teman-teman, gambar tanah yang kurang padat sama tanah yang padat. Pada gambar pertama, yang tanah kurang padat, air mudah dialiri dan permeabilitas tinggi. Di sana pengairan lancar ya teman-teman, karena tanahnya kurang padat. Jadi tanah yang kurang padat, pengairannya mudah dan permeabilitasnya tinggi. Kemudahan cairan dapat melewati media pori-porinya itu tinggi ya. Sedangkan tanah yang padat itu sulit diairi air. Karena apa? Karena permeabilitasnya rendah, sulit diairi air. Dengan tanahnya yang padat,
ukuran tentang kemudahan cairan melewati media pori-pori itu terhambat. Ya karena itu dikarenakan permeabilitasnya rendah. Permeabilitas ini adalah daya lolos air dalam tanah yang dinyatakan dalam ml ya per jam. Sifat ini berkaitan erat dengan struktur tanah. Jadi dia berkaitan dengan struktur tanah ya teman-teman. Tekstur tanah, bahan organik tanah, dan pencucian unsur hara tanah. Struktur tanah yang memapat atau padat, permeabilitas tanahnya sangat lambat. Tanah clay mempunyai permeabilitas yang rendah, dan tanah pasir permeabilitasnya sangat cepat. Bahan organik tanah yang tinggi, permeabilitasnya tanahnya juga tinggi. Permeabilitas tanah yang tinggi kemungkinan terjadinya pencucian unsur hara dan profil tanah ke tanah bagian bawah profil tanah, sehingga unsur hara tanah tidak mungkin dijangkau perakaran tanaman. Baik, jadi seperti itu pembahasan tentang permeabilitas tanah ya teman-teman. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, jadi di sini kita akan membahas tentang konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah salah satu sifat fisika tanah yang menggambarkan ketahanan tanah pada saat memperoleh gaya atau tekanan dari luar. Menggambarkan bekerjanya gaya kohesi, yaitu tarik-menarik antar partikel, dan adesi, yaitu tarik-menarik antar partikel dan air pada berbagai kelembapan tanah. Konsistensi tanah menunjukkan integrasi tanah antara kekuatan daya kohesi butiran-butiran tanah dengan daya adesi butiran-butiran tanah dengan benda lain. Keadaan tersebut ditunjukkan dari daya tahan tanah terhadap gaya yang akan mengubah bentuk. Gaya yang akan mengubah bentuk tersebut misalnya pencangkulan, pembajakan, dan penggaruan. Tanah-tanah yang mempunyai konsistensi baik umumnya mudah diolah dan tidak melekat pada alat pengolah tanah. Jadi teman-teman, penetapan konsistensi tanah juga dapat dilakukan dalam 3 kondisi, yaitu dalam kondisi basah, lembab, dan juga kering. Konsistensi basah merupakan penetapan konsistensi tanah pada kondisi kadar air tanah di atas kapasitas lapang, atau disebut void capacity. Konsistensi lembab merupakan penetapan konsistensi tanah pada kondisi kadar air tanah sekitar kapasitas lapang. Dan konsistensi kering merupakan penetapan konsistensi tanah pada kondisi kadar air tanah kering udara. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, macam-macam konsistensi tanah pada berbagai kelembapan. Di situ dalam tabel ada konsistensi basah, lembab, dan juga kering. Nah, pada bagian konsistensi basah terdapat tekstur ya, mungkin kental dan lekat dan liat. Yang khusus kental dan lekat itu dia tanahnya menggelincir ya. Yang khusus lekat dan liat itu tanahnya melumpur. Itu yang bagian konsistensi basah. Untuk yang lembab, lunak dan gembur, tanahnya mudah diolah. Untuk yang kering, keras dan kasar, tanahnya pun membongkah. Oke teman-teman, jadi seperti itu pembahasan mengenai konsistensi tanah. Dan mari kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya next. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang kadar air tanah. Dalam materi, kadar air tanah adalah jumlah air tanah yang terkandung dalam pori-pori tanah dalam suatu tanah tertentu. Kandungan air dalam tanah sangat berpengaruh pada konsistensi tanah dan kesesuaian tanah untuk diolah. Air merupakan bagian terbesar dan mempunyai banyak peranan di antaranya pada tanah. Jadi teman-teman, dua fungsi yang saling berkaitan dalam penyediaan air bagi tanaman yaitu memperoleh air dari dalam tanah dan pengalirannya disimpan ke akar-akar tanaman. Jumlah air yang akan diperoleh tanah sebagian bergantung pada kemampuan tanah yang menyerap air cepat ya teman-teman dan meneruskannya ke permukaan tanah. Akan tetapi jumlah ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti jumlah curah hujan tahunan, sebaran tahunan, dan sebaran hujan sepanjang tahun ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke next pembahasan selanjutnya.
Baik, di sini kita akan membahas tentang bobot isi tanah. Baik, di dalam materi, bobot isi tanah menunjukkan perbandingan antara berat tanah kering dengan volume tanah termasuk volume pori-pori tanah. Bulk density sama dengan berat tanah kering, gram, volume tanah cm persegi, bobot isi tanah adalah petunjuk kepadatan tanah. Oke, teman-teman. Jadi, bobot isi tanah ini adalah petunjuk kepadatan tanah. Makin padat tanah, maka makin tinggi bulk density-nya, yang berarti makin sulit untuk meneruskan air atau ditembuskan ke akar tanaman. Pada umumnya, bobot isi tanah berkisaran antara 1,1 sampai 1,6 gram cm persegi ya, teman-teman. Di bobot isi tanah ini adalah petunjuk kepadatan tanah ya, teman-teman. Makin padat tanah, makin tinggi bulk density-nya, yang berarti makin sulit untuk meneruskan air atau ditembuskan ke akar tanaman. Itu tuh sebagai petunjuk kerapatan tanah, teman-teman. Jadi seperti itu pembahasan dari saya tentang bobot isi tanah ya, teman-teman. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, di sini teman-teman kita akan membahas tentang temperatur tanah. Ini yang terakhir ya, teman-teman. Jadi, temperatur tanah adalah salah satu sifat fisika tanah yang sangat berpengaruh terhadap proses-proses dalam tanah, seperti pelapukan dan penguraian bahan organik dan bahan induk tanah, reaksi-reaksi kimia, dan lain-lain. Juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui perubahan kelembapan tanah, airase, aktivitas mikroorganisme, ketersediaan unsur hara, dan lain-lain. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, gambar di samping, pentingnya temperatur tanah. Pentingnya temperatur tanah itu apa sih? Baik teman-teman, jadi pentingnya temperatur tanah itu adalah yang pertama, temperatur tanah mempengaruhi aktivitas biologi tanah. Tidak optimal apabila suhu tertentu tidak dapat dipertahankan. Nah, contohnya nih, tingkat aktivitas optimum dari organisme tanah adalah suhunya 18-30 derajat Celcius ya, teman-teman. Itu suhu optimumnya. Nah, kurang dari 10 derajat Celcius menghambat perkembangan mikroba tanah. Nah, jadi jika kurang dari 10 derajat Celcius, temperatur tanahnya akan menghambat perkembangan mikroba tanah ya, teman-teman, dan menghambat penyerapan hara oleh akar tanaman. Nah, lebih dari 40 derajat Celcius, mikroba tanah tidak aktif, kecuali mikroorganisme tertentu atau termofilik. Yang kedua, tempur tanah. Nah, tempur tanah juga menentukan reaksi kimia dan aktivitas mikroorganisme yang dapat merombak senyawa tertentu menjadi hara tersedia. Nah, bisa kalian baca, proses nitrifikasi atau temperatur optimum kurang lebih 30 derajat Celcius ya, teman-teman. Itu pada kondisi agak panas. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.